Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adam Hidayatullah. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Arab. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin menjalankan tugas saya untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Misdah SAG MPD. Saya berterima kasih kepada beliau yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjalankan tugas ini. Semoga beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu terkait dengan 4 prinsip pelaksanaan supervisi dengan memberikan contoh. Oke, jadi supervisi pendidikan merupakan proses pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau supervisor kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini, supervisi bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, tetapi membantu guru agar dapat mengajar dengan lebih baik. Agar supervisi berjalan dengan efektif, maka diperlukan 4 prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama adalah prinsip ilmiah, yaitu supervisi dilakukan berdasarkan data dan fakta yang nyata. Di sini, supervisor memberikan penilaian berdasarkan hasil observasi di kelas, bukan yang berdasarkan asumsi atau penilaian pribadi. Jadi di sini misalnya kepala sekolah mengamati proses pembelajaran menggunakan lembar observasi, kemudian memberikan masukan sesuai hasil pengamatan tersebut. Kemudian untuk prinsip yang kedua adalah prinsip demokratis. Supervisi harus dilakukan dengan menghargai guru sebagai rekan kerja. Setelah observasi, kepala sekolah mengajak guru untuk berdiskusi mengenai kelebihan atau hambatan kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian di sini supervisor atau kepala sekolah dan guru kemudian bersama-sama mencari solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip kerjasama atau kooperatif. Supervisi akan berhasil apabila antara kepala sekolah dan guru saling bekerja sama untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Contoh, ketika guru mengalami kesulitan saat menggunakan media pembelajaran digital, maka di sini kepala sekolah berperan untuk memberikan pendampingan atau pelatihan agar guru semakin meningkat skill dalam penggunaan media pembelajaran berupa media digital. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip konstruktif dan kreatif. Supervisi harus memberikan motivasi kepada guru agar terus memiliki rasa ingin berkembang dan berinovasi. Sekolah dapat mendorong guru untuk mengikuti kelas, seminar, atau menerapkan metode pembelajaran yang lebih kreatif, sehingga peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian, dari keempat prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa supervisi merupakan proses pembinaan yang dilakukan secara objektif, bukan melalui asumsi pribadi. Pembinaan ini dilakukan selain secara objektif, juga secara demokratis, kooperatif, dan membangun sehingga membantu meningkatkan rasa profesionalisme guru terhadap kualitas pembelajaran. Oke, untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan terkait fungsi kepala sekolah sebagai administrator ataupun supervisor
jika dikaitkan dengan keefektivitasan tujuan pendidikan. Jadi di sini kepala sekolah memiliki dua peran. Yang pertama adalah administrator, yang kedua adalah supervisor. Dua fungsi ini sangat penting. Yang pertama sebagai administrator. Kepala sekolah bertanggung jawab mengelola seluruh sumber daya sekolah melalui penyusunan program kerja, pengelolaan kurikulum, administrasi guru, dan peserta didik, keuangan hingga sarana dan prasarana. Kemudian dari pengelolaan yang baik akan menciptakan lingkungan sekolah yang tertib sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Kemudian posisi yang kedua adalah fungsi kepala sekolah menjadi supervisor. Dalam peran ini, kepala sekolah melakukan pembinaan kepada guru melalui observasi pembelajaran dengan memberikan umpan balik, bimbingan, dan evaluasi. Tujuan dari peran supervisor ini adalah untuk membantu guru meningkatkan kompetensi dan memperbaiki kualitas proses belajar mengajar. Jadi dari kedua fungsi tersebut sangat saling berkaitan dalam mencapai tujuan pendidikan tadi. Fungsi administrator memastikan seluruh sistem sekolah berjalan dengan baik. Kemudian sedangkan fungsi supervisor memastikan kualitas pembelajaran terus meningkat. Jadi, apabila keduanya dilaksanakan secara optimal, maka pendidikan menjadi lebih efektif. Guru semakin profesional dan hasil pembelajaran pun dari peserta didik maka akan makin meningkat. Baiklah, kita telah sampai pada materi yang ketiga. Pada materi ini saya akan menjelaskan hubungan antara monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Jadi monitoring merupakan suatu kegiatan memantau pelaksanaan suatu program pendidikan agar berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan menilai keberhasilan program tersebut. Jadi keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dengan perencanaan karena hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar memperbaiki program pendidikan pada periode berikutnya. Jadi hubungan tersebut dapat dilihat melalui 7 komponen sistem pendidikan, yaitu yang pertama adalah tujuan pendidikan. Di sini monitoring dan evaluasi digunakan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah direncanakan berhasil dikerjakan, berhasil dicapai. Kemudian yang kedua adalah pada peserta didik. Jadi, hasil monitoring dan evaluasi membantu guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga adalah pendidik. Di sini hasil evaluasi menjadi dasar dalam menyusun program peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan atau workshop. Kemudian yang keempat di sini adalah pada kurikulum. Di sini monitoring dan evaluasi sangat digunakan untuk mengetahui apakah kurikulum yang diterapkan dengan baik dan apakah perlu dilakukan penyempurnaan. Kemudian terkait dengan yang kelima adalah pada metode pembelajaran. Hasil evaluasi membantu guru memilih metode yang lebih efektif. Kemudian yang keenam adalah pada sarana dan prasarana. Monitoring dan evaluasi menunjukkan apakah fasilitas sekolah sudah memadai atau masih perlu ditingkatkan. Kemudian yang ketujuh adalah evaluasi pendidikan. Disinilah seluruh hasil monitoring dan evaluasi dijadikan umpan balik atau feedback dalam menyusun perencanaan pendidikan pada
program pendidikan berikutnya. Jadi, di sini dapat simpulkan bahwasanya monitoring, evaluasi, dan perencanaan merupakan satu siklus yang saling berkaitan, di mana monitoring mengawasi pelaksanaan program, evaluasi menilai hasilnya, sedangkan hasil keduanya menjadi dasar dalam menyusun perencanaan yang lebih baik. Jadi, melalui proses-proses tersebut, mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Mungkin telah berakhir sudah materi yang saya sampaikan. Semoga dari ketiga materi ini kita dapat mengambil pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Saya Adam Nur Hidayatullah, program studi pendidikan bahasa Arab. Pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.